agama Hindu di Asia. Nah, sekarang kita lagi ada di Kober loh. Kita ini mau belajar bareng ceritanya. Tapi kebetulan mepet jam makan siang. Kita juga lapar. Makanya kita pilih Kober sebagai tempat belajar bareng kita. Nah, kalian tahu nggak sih lagi bentar kita kalau ujian? Nggak tahu. Berarti belum belajar. Serius? Kalian sesantai itu ujian? Kalian tahu materi apa aja selama ini berarti? Dua peradaban agama Hindu di India. Kalau kamu? Aku sih tahunya tentang peradaban agama Hindu di Pakistan dan Afghanistan. Kalau kamu? Aku sih peradaban agama Hindu di Kamboja sama Filipina. Kalau aku ya cuma kerajaan Indonesia. Kita nih saling melengkapi lah. Wow. Yes. Ya udah kita saling berbagi materi ya. Yuk. Ya udah di mulai dong. Nah, yuk mulai sesi menjelaskannya. Jadi tentang kudo awal peradaban Hindu. 1500 sebelum Masehi. Iya, betul tuh, kasih paham tuh. Nah, jadi peradaban agama Hindu yang pertama kali itu adalah di Pakistan. Tepatnya di lemah sungai Indus yang terdapat sebuah kota-kota kuno seperti kota Mohenjo-daro dan Harpa. Dalam kota tersebut terdapat beberapa arca atau artefak yang perlu kalian ketahui seperti arca dan patung. Arca dan patung? Aku nggak pernah lihat dari mana. Coba dong kasih tahu. Susah dijelaskan. Pada gambarnya, arca itu adalah sebuah patung pendeta yang berjenggot. Kalau patung itu adalah seorang patung dewi yang sedang menari. Rin, catat dong. Aku catat pesan. Untuk dipelajari di hari berapa? Nah juga ya tempatnya di sini. Udah murah, nyaman lagi. Aduh. Kamu lihat kartu. Nanti kita main bareng ya. Yes. Oh iya. Materi selanjutnya itu apa sih? Dua peradaban Hindu di India. Coba dong kasih tahu. Dua peradaban Hindu di India yang terkenal adalah kerajaan Maurya dan kerajaan Gupta. Kerajaan Maurya 322 SM sampai 1085 SM. Zona kerajaan Maurya, zona Chandragupta Maurya, Chandragupta meninggalkan goa buatan dari batu bokeh, pilar dan tugu. Asoka. Kerajaan Gupta 320 M sampai 550 M. Nah, kerajaan Gupta muncul pada abad ke-4 Masehi dan mengalami puncak kekayaan pada masa pemerintahan Chandragupta. Peninggalan koin emas kerajaan Gupta Sanchi, kerajaan Andhra abad ke-1 Masehi, peninggalan Kailasan di Ellora, kerajaan Pallava 350 sampai 350 M, peninggalan Aksara Pallava 7 kuil yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Narasimhawarma. Oh gitu. Wah mantep banget sih. Ntar nanti aku buat Google Form. Google Form ya buat ulangan itu. Nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Yes. Oh iya. Tadi itu India ya? Materi kamu yang tadi apa? Dua peradaban Hindu di India. India. India itu termasuk
orang yang jadi saksi bisu, apa ya, pengaruh besar agama Hindu di sejarah Angkor. Angkor Wat itu mirip nggak sih sama Borobudur? Ya mirip. Kapan-kapan kita ke sana yuk. Ya. Itu bagus banget, aku waktu itu lihat di video. Kita tuh harus ke sana nggak sih? Tapi kayaknya serem nggak sih kalau kita ke sana sekarang? Lagi banyak isu itu loh, yang budal itu serem banget sumpah. Bisa-bisa kan kalian tuh ambil buat jual. Ya udah, aku nih biar tampil terakhir ya, soalnya dead game bos. Pahlawannya. Ya udah kamu dulu. Oke, kalau menurut aku ada satu materi yang aku kuasai, yaitu materi yang berada di Afghanistan. Perkembangan agama Hindu di Afghanistan dimulai pada abad 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya mendiami sebuah wilayah pada masa itu, yaitu di daerah Mahajanapada. Nama Mahajanapada yaitu Gandhara. Nama lain Gandhara adalah bisa disebut dengan Gandhara. Adapun beberapa artefak atau peninggalannya yaitu berupa arca Ganesha dan koin yang berlambangkan Siwa. Arca Ganesha itu ditemukan pada abad sekitar 4 hingga 6 Masehi. Begitu pula dengan koin berlambangkan Siwa itu terdapat 3 jenisnya, seperti koin tembaga, perak, dan emas. Koin tersebut ditemukan pada saat masa 6 hingga 8 Masehi. Wah, udah ditemukan koin ya di tahun begitu, berarti agama Hindu mempengaruhi juga nggak sih ekonomi kita yang sekarang? Menurut kalian gimana dengan sistem keuangan kita sekarang? Mempengaruhi nggak sih kalau nggak ada peradaban agama Hindu? Kayaknya di Asia Tenggara nih nggak terlalu kenal sama yang namanya ekonomi kayak uang gitu, alat transaksi kayak gitu. Menurut kalian selain di bidang ekonomi, apa aja sih pengaruh-pengaruh agama Hindu gitu? Nggak tahu ya. Makanya nih yang aku bilang itu jelek demos. Jadi pengaruh agama Hindu itu bisa juga di bidang politik karena peradaban di India yang semakin tersebar di Indonesia jadi mengenal yang namanya kerajaan-kerajaan itu. Nah, maksudnya juga budaya. Jadi di negara kita ini mengalami akulturasi budaya. Contohnya itu yang dulu agama Hindu memuja Lingga-Yoni. Jadi di Bali sini diakulturasi menjadi kayak sangga gitu loh. Paham nggak? Masa sih? Nanti aku bantai kalian juga. Ya udah, yang terakhir ya, aku kasih tahu tentang kerajaan agama Hindu di Indonesia. Jadi kerajaan ini tuh menarik banget. Soalnya pendirinya itu bukan dari masyarakat lokal gitu loh. Soalnya pendirinya ini dari negara lain, dari tempat lain gitu. Nah, kerajaan ini namanya Kerajaan Tarumanegara. Seperti yang tertulis di Prasasti Kebun Kopi, berdirinya sekitar abad ke-4 atau abad ke-5 sampai dengan abad ke-7 ya. Nah, pendirinya ini namanya Jaya Singawarman. Jadi awalnya kenapa sih bisa dia membangun kerajaan
lanjut ke kerajaan Tarumanegara. Tunggu. Ini kalau minum satu tadi nggak? Cuma nyatet deh. Oke lanjut. Maaf ya. Oke. Jadi kerajaan Tarumanegara ini mendapatkan atau mengalami era jayanya pada masa pemerintahan Raja Punawarman. Kalian pernah dengar nggak? Pak Agung kalau dengar ini marah sih. Soalnya Raja Punawarman ini terkenal dengan proyeknya loh, yaitu proyek pengalian Sungai Gomanti sepanjang 12 km. 12 km, bayangin. Panjang sekali. Dari sini ke mana sih itu? Ini sampai sekolah sih. Lebih itu. Jadi tentang pengalian itu terdapat di Prasasti Tugu. Nah, Raja Purnawarman ini juga terkenal loh dengan aksi apa namanya itu? Dia menyumbang 1.000 ekor sapi kepada Brahmana sebagai bentuk kepeduliannya kepada kebutuhan spiritual masyarakat. Gitu. Terima kasih ya udah Dik. Oh Dik. Gua ke atas. Nah, kalian penasaran nggak sih kerajaan yang sebesar dan semegah ini teruntuk karena apa gitu loh? Yang sebesar itu udah 3 abad berdiri runtuh. Apa sih? Mungkin faktor usianya. Faktor usia. Dari artikel yang aku baca ya teman-teman, bisa jadi karena pada saat itu Linggawarman, yaitu raja dari kerajaan Tarumanegara, dia meninggal. Nah, otomatis tahtanya itu turun kepada menantunya, yaitu Tarusbawa. Nah, Tarusbawa ini memusatkan atau memfokuskan kepemimpinan kerajaan Tarumanegara ini ke kerajaan Sunda. Nah, aksi ini menuai perdebatan dari kerajaan Galuh. Pertentangan itu loh, dia nggak terima dong, masa di kerajaan Sunda aja sih yang diutamakan gitu, nggak adil ya. Nah, makanya kerajaan Galuh memutuskan untuk memisahkan diri. Terjadilah perpisahan, yaitu menjadi kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Nah, dua kerajaan ini dibatasi oleh sungai apa ya? Kalian cari tahu deh ya. Aku terlalu banyak ngasih tahu kalian. Oh iya, ini ada kartu. Ayo main yuk. Pinggirin dulu jajaknya. Tunggu. Sebelum main kartu, kayaknya ada materi yang tertinggal deh. Mungkin dari Dodi kan bilangnya cuma 1 materi dia, sedangkan tadi bilangnya 2. Coba jelaskan sih. Aku akan menjelaskan tentang sejarah Nepal. Nepal adalah dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode administrasi 400 sampai 750 M. Periode ini ditandai dengan perkembangannya anoman hidu dan budaya. Periode 1200 sampai 1768 M. Periode ini ditandai dengan perkembangannya kota Amara dan kebudayaannya. Periode 1768 sampai 1446 M. Periode ini ditandai dengan penyangsaan Nepal di awal kekuasaan Raja Maratha. Periode Ratna 1846 sampai 1951. Periode ini ditandai dengan kekayaan keluarga raja yang sukses. Peninggalan sejarah Nepal
Selain belajar, kita juga main. Mau berapa kartu? Berapa aja boleh? Ya. 10. Gimana? Lagi. Kamu ini pula udah ngalahin Dodi. Cemen. Dikalahin cewek nih. Bosen banget karena Dodi itu ayam. Nanti aja deh kita main kalau Dodi sudah jago. Sudah bisa mengalahkan kita bertiga. Bosan gak sih guys? Ngantuk jam segini, hujan lagi. Mending pulang gak sih? Yuk pulang. Ya udah penutupan dulu nggak sih? Saya teman-teman, terima kasih sudah menemani sesi teman belajar kami. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Nah. Cara untuk melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu di Asia meliputi konservasi, pengelolaan situs, pemugaran bangunan, dan edukasi. 1. Konservasi melakukan perawatan dan pelestarian pada peninggalan sejarah seperti candi. 2. Pengelolaan situs mengawasi pengelola situs peninggalan sejarah secara ketat dan termasuk mencegah eksploitasi dan pencurian benda-benda. 3. Edukasi. 4. Pelestarian lingkungan, menjaga kebersihan dan keaslian di sekitar peninggalan sejarah. 5. Pelestarian tradisi, melestarian ritual, upacara, dan tradisi yang berkaitan dengan peninggalan sejarah Hindu. Suksema. Udah, Kak.